Hai semuanya, kita general reading seperti biasanya. Temanya saya serahkan kepada semesta, silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di-skip ya, jangan dilewat-lewatin. Supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini dan kalian bisa menyesuaikan dan memilih mana bagian-bagian kartu yang cocok untukmu. Semoga bacaan kali ini bisa manfaat untuk kamu ya. Kita mulai. Sebelum kita mulai seperti biasanya, saya mau bakar dupa supaya wangi, supaya saya mood ya. Oke. Oke, kita mulai yuk. Teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu yang sedang kau alami. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kejadiannya sudah pernah kamu alami ya. Tapi yang jelas saya tidak membaca hal-hal yang akan terjadi ke depannya atau belum terjadi. Oke? Kita lihat sama-sama ya. Silakan kalian fokus ke kartunya, tapi tetap rileks ya. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan ini. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah dukung saya selama ini. Semoga berkah juga untuk kamu. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal, selamat bergabung ya. Salam kenal dari saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja? Silakan kalian tulis di komentar. Oke. Kalian sih sekarang sedang tenang ya. Tapi tenang itu bukan berarti sebelumnya nggak ada sesuatu yang nggak mengenakan. Karena apa? Saya lihatnya di sini sebuah pohon bisa berdiri tegak dan besar ya kayak gini, kayak pohon palem. Bukan berarti tiba-tiba tiba-tiba tinggi ya, tiba-tiba besar ya. Jadi pastinya ada proses. Kalian menjalani proses-proses itu sehingga sampai saat ini kalian bertumbuh growth di sini dan pohon palem itu kan apa ya, tinggi, kurus gitu ya, maksudnya nggak bercabang-cabang gitu ya. Jadi kalian itu tetap apa ya, fokus kepada pencapaian yang sifatnya itu pertumbuhan menuju ke arah yang positif ya. Tapi seperti yang kalian tahu pohon palem kalau kalian tahu ya, itu rentan sekali ya dengan terpaan angin ya, bentiung-bentiung tahu nggak? Tiung-tiung gitu loh ya. Juga rawan kesambar bledek ya, kesambar petir. Jadi kalian sih sementara ini stabil. Ini berkat ini pencapaian kalian sekarang stabil karena sebelumnya memang nggak mudah untuk di titik aman seperti sekarang. Oke, sekarang pun apakah sudah aman? Sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Coba saya lihat ya. Show me. Kalian mungkin sedang memikirkan ya, sedang memikirkan seseorang atau ada seseorang di dalam hati kamu itu yang seakan-akan nggak bisa lepas, seakan-akan seperti ada satu koneksi yang sulit untuk diputuskan. Di mana di sini ada soul contract ya, soul contract. Di sini ada juga partnership. Mungkin kalian seperti melekat terhadap seseorang, ya. Tapi bukan ingin, bukan maunya ya, bukan maunya untuk melekat dengan seseorang, tapi tanpa disadari, entah itu alam bawah sadar, entah itu memang sudah diusahakan untuk nggak usah terlalu dekat ya, nggak usah mengingat ya kalau memang sudah nggak bersama, tapi di sini melekat energinya ya. Siapa soulmate kamu? Nanti kita lihat ya. Yang kau alami saat ini atau pernah kamu alami apa sih? Cerita tentang kamu ini. Saya itu nggak puitis ya, nggak pinter nyampein. Semoga banyak yang mengerti, memahami. Separation teman-teman.
sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Jadi di sini unsura of future ya. Jadi di sini itu tidak yakin dengan masa depan, ya masa yang akan datang ya. Jadi di sini juga ada separation itu perpisahan ya. Atau perpisahan ini tidak selalu putus, pisah, cerai ya. Enggak, ada juga yang jeda ya, silent treatment. Lagi nggak ngomong atau sebenarnya ya ngomong aja, ya deket aja ya, tapi secara energi kayak ada batasan gitu loh. Kayak ada apa ya, kalau dirasain ya kalian harus bisa merasakan teman-teman kalau nonton kartu tarot, apakah yang dibacakan itu kalian rasakan cocok enggak gitu ya. Kalian kan semuanya punya intuisi ya. Jadi di sini, kenapa ada soulmate ini dan di sini separation, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang sudah terpisah, tapi kok masih ingat ya. Kemudian ini bisa juga, kenapa di sini missing you, bukan missing him, missing her ya. Tapi thinking about you, missing you. Karena mungkin gak hanya kamu yang mengingat dia. Mungkin kamu sudah gak ingin ingat, tapi kok ingat terus ya? Kadang-kadang tiba-tiba ingat. Karena apa? Karena dia juga seperti itu. Dia ini siapa? Dia yang terpisah sama kamu dong. Karena di sini ada perpisahan. Bisa perpisahan energi, atau secara nyata, atau hanya diam-diaman aja. Gak nyambung lah pokoknya. Nah, oke. Lanjut ya. Ini terkait dengan seseorang yang mungkin susah kamu lupakan ya. Kayaknya leket terus ya. Kayak perangko, nempel. Zaman sekarang ada nggak sih perangko? Oke, talking. Teman-teman, beberapa di antara kalian mungkin sedang menunggu ya. Awaited message arrive ya. Mungkin sedang menunggu kedatangan message, kedatangan pesan, pesan yang datang, pesan masuk, bisa teks, bisa call, bisa email ya. Bisa apapun. Ini terkait talking ini dengan komunikasi. Kalian sedang menunggu komunikasi. Mungkin ya, kalian sudah pisah tanpa komunikasi, tapi energinya seperti melekat. Ini yang kencang sekali energinya, kuat sekali energinya yang ditunjukkan oleh semesta itu ini, ya. Coba saya lihat lagi, masih banyak. Sudah soulmate, ada yang karmik juga. Karmik itu mungkin gini loh, berusaha melepaskan. Kalian melepaskan diri dari seseorang. Mungkin energinya ternyata soulmate. Ya, ada seperti koneksi secara jiwa yang sulit untuk dilepaskan. Tapi karmik, hubungan karmik, itu menyakitkan loh. Ya, jadi kalau terhubung itu sakit semua, dilepaskan itu juga sakit. Sama sakitnya. Ya, di sini saya merasakan hubungan kamu sama dia sebenarnya bukan menjanjikan ya. Ada makna-makna pembelajaran di dalam hubungan kamu sama dia. Ya, ini ada cinta sebenarnya. Ada cinta. Tapi mungkin ya cinta ya sakit gitu loh. Mungkin kalian terhubung dengan seseorang yang toksik atau hubungan kalian toksik. Sebenarnya sama-sama nggak toksik karena energinya entah kenapa sehingga berubah menjadi toksik. Bisa di sini. Saya lihat lagi. Oke. Teman-teman, untuk yang sedang menunggu pesan ya, atau memang sudah lama tidak berkomunikasi, karena di sini ada energi kalau awaited ya, menunggu atau ditunggu message-nya, komunikasinya ini. Berarti ada salah satu yang memang sulit untuk diajak berkomunikasi. Bisa pergi ya, minggat ya, lari, kabur. Ada yang sekedar menghindari, membatasi. Ada. Tapi di sini teman-teman, abundance itu kemakmuran. Kemakmuran ini terkait dengan energi positif ya. Energi positif seperti apa? Keep a positive mindset. Tetap berpikir positif supaya apa? Supaya hidupnya bahagia seperti ini. Coba kalau berpikiran negatif, kenapa ya dia nggak hubungin aku? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa sebenarnya? Ya, tetap ada selalu ada kekhawatiran, tidak positif. Kadang-kadang malah mengira-ira ya. Kira-kira dia jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jangan-jangan dia sama orang lain atau apa ya. Di sini tetap
tetap, menunggu, benar ya, tapi dengan satu energi yang positif, di mana manifest exactly what you want. Jadi di sini walaupun menunggu, walaupun terkoneksi, tapi berusaha untuk menikmati hidup lah seperti itu ceritanya, ya. Berusaha menikmati hidup, enggak hanya fokus hanya tentang seseorang yang soulmate dan karmik ini, berusaha, ya. Mungkin itu pula yang saya bilang mungkin di dalam hubungan ini ada pembelajaran, ya belajar sabar ya, kan nunggu, ya belajar sabar, tapi tetap mengembangkan diri sehingga kalian bisa di posisi sekarang tetap berdiri tegak kayak pohon palem, ya, the runner. Memang di sini ada yang pergi, ini lari, ya lari. Bentar, ini suaranya masih enak nggak? Masih jelas ya? Ini karena ada orang yang memang pergi dari hubungan ini, ya. Bisa kamu, bisa dia. Loh, yang jelas siapa Bunda, dia atau saya? Ini teman-teman ya, kalau general itu baca semua energi yang ketarik ya, yang ditunjukkan oleh semesta itu ini. Kalian tinggal menyesuaikan, kalian nonton, kalian sesuaikan karena ini rame-rame pembacaan umum untuk banyak orang, bukan untuk kamu sendiri ya. Sehingga bisa cocok bisa enggak. Bisa cocok bisa enggak. Bisa ada yang cocok bagian-bagian ini, mungkin ini sama ini, bisa cocok. Bisa juga enggak, bisa cocok semua, bisa enggak semua ya, karena ini general. Kalau ingin dibacakan khusus untuk kamu sendiri, permasalahan kamu itu personal reading, pembacaan pribadi, private reading, konsultasi pribadi. Dan soal itu nanti akan saya jelaskan di akhir video supaya enak tidak mengganggu bacaan ini. Oke. Oke. Sebenarnya di sini ada ya, kalau memang bukan kamu berarti dia yang masih ingin sama kamu, ya. Tapi di sini sifatnya ini salah satu, karena apa saya bilang salah satu? Di sini ada yang pergi, ya. Di sini ada yang menunggu dengan positif mindset, ya. Tapi tetap tegar, ya. Mungkin ini lari karena ini rasanya hubungannya kok jadi karmik. Bisa dia, bisa kamu yang merasakan itu. Tapi ada yang pergi. Siapa yang pergi? Silahkan kalian sesuaikan sendiri. Yang ditunjukkan semesta hanya ini. Ya, sampai sini siapakah dari kalian yang cocok, yang resonate, yang merasa dirinya atau energinya itu terbaca di sini. Ya, kalau tidak, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini dan kalian tidak perlu paksakan. Kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini. Oke, kita lanjut yuk. Seseorang yang terhubung denganmu dengan cerita seperti ini, itu orangnya yang seperti apa? Semoga ini seseorang yang kau pikirkan benar dengan cerita ini ya. Kita lihat. Seseorang yang kau pikirkan. Seseorang yang kau pikirkan. Seseorang yang sedang kau pikirkan. Oke. Orangnya sulit tidur. Ya, mungkin beberapa uh, orang yang pemikir ya, sehingga kalau tidur nggak tenang. Orang ini oke, banyak luka dalam hidupnya. Dan karena battle and wars apa ya? Karena banyak konflik mungkin. Ya, bisa juga konflik di dalam dirinya sendiri. Orang ini banyak ketemu sama konflik. Ya, bisa jadi orang ini sedang berkonflik sama kamu. Bisa juga. Ya. Ya, orang ini punya keyakinan yang kuat untuk bisa mengatasi segala sesuatu di dalam hidupnya.
Ya, orang ini punya keyakinan yang kuat, tekad yang kuat. Orang ini tekadnya besar. Apapun yang dia inginkan, dia selalu berusaha ngoyo ya, ngoyo. Mungkin karena tipikal-tipikal ngoyo, sehingga kadang-kadang itu antara keinginan, kenyataan, sama usahanya dia itu nggak imbang. Kita lihat ya. 2, saya nggak ambil ya. Bantu teman-teman fokus ke kartunya. Oke. Teman-teman, rupanya orang ini yang ketarik adalah yang meninggalkan kamu. Masih bisa sih terbalik. Kalau memang yang ketarik di sini adalah justru energi kamu yang meninggalkan, ya mungkin ini kamu. Ya silakan kalian sesuaikan saja. Kita lihat ya lagi ya. Ini adalah seseorang yang kalau sudah berat, kadang-kadang dia itu pergi meninggalkan satu masalah atau bahkan meninggalkan satu perasaan yang besar terhadap seseorang, mungkin ke kamu masih cinta, tapi kalau memang dia kan overthinking ya, mikiran, kadang-kadang dipikir-pikir sendiri, dievaluasi sendiri, konflik batin sendiri, kemudian dia memutuskan ya, jadi memutuskan untuk pergi sebentar, meninggalkan masalah, meninggalkan apapun. Bentar. Iya, orang ini terlalu khawatir akan yang terjadi ke depannya. Ya, anxiety. Jadi dikira-kira sendiri, ah ini bahaya ini. Saya tak pergi. Ya, saya harus menghindar. Gitu. Dipikir-pikir sendiri. Diputus-putusin Dewi. Kita lihat lagi ya. Halah. Ya, pemikir. Oke. Jadi kadang-kadang orang ini apa ya? Apa yang dia pikirkan itu seperti mengarahkan energi pergerakan dia. Jadi dia ini adalah orang yang bergerak melakukan sesuatu sesuai dengan alam pikiran dia sendiri. Sementara dia pemikir. Terutama kalau malam ya. Kalau malam itu banyak mikir orang ini. Nggak tahu kalau siang apa banyak tidur. Oke. Orang ini beberapa pintar ngomong. Pintar ngomong, pintar ya secara lisan, secara pikiran. Itu kadang-kadang membuat orang itu bisa percaya. Nah, kelihatan orang ini sama yang namanya hubungan dengan sesama manusia, entah hubungan apapun ini, ya, termasuk hubungan sama kamu. Kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, seringnya, apa ya, kayak gegabah gitu loh, atau ngentengin, ya, gampangin. Mikirnya belakangan. Orang ini melangkah sesuai pemikirannya, padahal pemikirannya itu kurang matang. Ya, mungkin tanpa pertimbangan yang matang, orangnya mungkin sembrono, gegabah. Memang dia pemikir. Tapi kalau orang mikir, tapi dianalisa-analisa sendiri, sementara kalau dengan energi kekanakan, energi yang kurang matang, gimana bisa bijak dalam perbuatan, dalam lisannya. Ini orangnya. Ya, banyak sekali energi yang kurang matang di sini saya rasakan. Oke. Orang ini
secara ini the lover ya, eee, mungkin orangnya memang bisa menarik lawan jenis, ya. Ada di sini adalah orang-orang si dia ini adalah orang-orang yang, eee, nafsunya besar, ya nafsu nggak hanya seks ya, tapi bisa macam-macam. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan egonya ya, egonya sangat besar. Kemudian juga orang yang, apa, mudah jatuh cinta. Kalau sudah cinta itu penuh obsesi, ini. Banyak di sini yang saya tarik, cinta itu untuk memuaskan hasratnya saja. Hubungan asmara itu sebagai satu hal yang menyenangkan hidupnya saja. Jadi, karena energinya nggak dewasa, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa dalam menyikapi hubungan bersama seseorang, terutama ya dalam hubungan asmara, hubungan yang mengandung cinta, perasaan, yang penting dia happy, itu aja. Resiko dia nggak pikir. Banyak yang energinya masih muda, muda itu nggak selalu umur ya, energi yang muda itu kurang matang artinya. 2. The death, ya. Orang ini mudah untuk melakukan sesuatu kadang-kadang apa ya, tiba-tiba, tiba-tiba, seperti mendadak ya, perubahan mendadak, pergi mendadak, atau mungkin mendadak datang ke rumah kamu. Hal-hal yang sifatnya surprising, tanpa dia pikirkan, dan memang orang ini saya lihat memang egonya sangat besar karena, mmm, terutama dalam hubungan, karena dia hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan untuk dirinya. Selama itu menyenangkan, it's okay. Dia bisa jalin hubungan itu. Saya kira semua orang ya seperti itu, tapi mungkin secara level atau kadarnya ya, orang ini apa ya, mudah untuk walk out, hengkang gitu lah ya, dari satu hubungan, hubungan apapun sebenarnya. Tapi memang kalau orang ini secara hubungan asmara memang nggak terlalu dia ambil hati, tidak terlalu dia pikirin ya. Jadi kalau kalian masuk dalam hubungan ini, tapi si dianya dia, ini kita kan lihat si dia ya. Si dianya adalah orang-orang yang bucin sama kamu sampai sujud ya, sampai salto-salto ya sama kamu. Ini kayaknya enggak. Energinya yang hadir seperti ini. Oke, orang ini mungkin sekarang sedang menjalani satu karma. Mungkin kalau memang di sini ada yang lari, itu dia ya, lari meninggalkan kamu. Ini sedang kena karma, ini wheel of fortune. Atau orang ini memang dalam hidupnya banyak sekali siklusnya ya, naik turun hidupnya itu banyak ya. Jadi ini tentang si dia, silakan kalian sesuaikan si dianya ini cocok sama kamu apa enggak. Kenapa saya ambil begitu banyak kartu ya? Karena yang nonton pastinya banyak ya, enggak cuma 10 orang. Oke, kita lanjut ya untuk melihat seseorang ini energinya ke kamu seperti apa. Energi ini bisa apapun. Energi perasaan dia, energi keinginan dia ke kamu, atau apapun ya. Energi dia ini ke kamu. Dia ini siapa? Dia yang terhubung dengan kamu dengan cerita yang seperti ini. Kalau kalian nonton dari awal, insya Allah kalian bisa paham. Ini sudah menit ke-24. Kita lanjut untuk melihat energi dia kepada kamu. Energi dia kepada kamu seperti apa? Kita lihat ya. Energi dia kepada kamu. Oke. Eight of One itu energi pergerakan yang sangat cepat.
sesuatu yang sifatnya ngebut, ya. Saya nggak tahu apa ini yang sifatnya cepat ini. Kita lihat dulu ya. 2 kartu aja. Energi kayak buru-buru, energi, eee, cepat pokoknya Wih, oke, teman-teman. Di sini energi dia kepadamu ingin ada perubahan. Cepat ada perubahan terhadap hubungan kalian, ya. Kalau memang hubungan kalian itu soulmate yang sulit untuk lepas, mungkin bisa jadi dia ingin lepas atau justru dia itu ingin segera ketemu. Karena di sini mungkin kamu menunggu, ya. Kamu yang mau menunggu komunikasi sama dia, dia yang pergi. Paling tidak dia bisa datang dong minta maaf atau menjelaskan. Di sini ada keinginan atau energi ya, energi keinginan bisa juga energi niat dia untuk segera menuju kamu. Tapi di sini hangman, ya, tergantung, masih diam. Sehingga ya, antara keinginan ya dengan kenyataan yang mungkin dia belum bisa mewujudkannya, sehingga di sini ada yang namanya percikan energi sehingga menarik kamu, sehingga nggak bisa lepas juga. Mungkin sering ingat, kalian saling nyambung. Karena kestagnasian ini, ya, sebenarnya kenapa sih? Kok harus berdiam seperti itu? Apa penyebabnya? Bukankah keinginannya ada? Kenapa tidak diwujudkan saja? Oke, di sini Four of Cups, ya. Ini pesimistis atau energi yang lemah untuk menanggapi satu perasaan. Jadi, dia ini mungkin menyadari ya, terutama dia yang meninggalkan ya. Kalau kamu yang meninggalkan, otomatislah dia sudah pesimis. Apakah kalau aku datang ya, ingin ini energi pergerakan energi yang cepat, inginnya cepat gitu. Tapi stuck. Kenapa? Karena di sini ada pesimistis ya. Jangan-jangan kalau aku ke kamu, nanti tanggapanmu takut terhadap reaksi atau respon dari kamu gitu loh. Apalagi kalau dia yang meninggalkan. Jangan-jangan kamu nggak menerima. Ya. Di sini masih banyak keraguan sih dari dia terhadap hubungan apa ya, keinginan untuk ke kamu besar tapi ragu-ragu. Bukan hanya ragu, ini nggak ngapa-ngapain nih, stuck sini. Oke, teman-teman, mungkin juga kalian menjalani satu hubungan cinta segitiga, Three of Pentacles atau kerjasama. Ya, jadi nggak hanya kamu sama dia, mungkin ada pihak yang lain yang mungkin harus entah dijaga perasaannya atau dijaga apanya, ya kerjasamanya atau komitmennya, saya nggak tahu. Yang jelas untuk berkomunikasi atau untuk apa ya, untuk datang ke kamu, entah itu hanya secara komunikasi atau secara fisik atau bertemu atau gimana. Sebenarnya dia mau, ya, ingin banget, cuman masih takut, pesimis. Jangan-jangan kamu nggak nerima, gitu. Takut, ada ketakutan seperti itu. Intinya, orang ini sebenarnya menginginkan kerjasama. Mungkin memang kalian nggak putus komunikasi, tapi nggak blokir. Tapi kenapa nggak komunikasi? Takut kalau komunikasi ada konflik. Orang ini kan pemikir, ya, terlalu khawatir. Jadi khawatir, jangan-jangan kamu begini dan begono, ya. Padahal belum tentu energi dia ke kamu. Oh, nggak ada energi perasaan ya, perasaan yang besar ya. Perasaannya pesimis di sini. Oke. Banyak di sini mungkin kalian ada yang punya keluarga, ya. Jadi kamu atau dia atau sama-sama punya keluarga itu yang membuat ini nggak bisa. Ya. Gimana sih kalau sama-sama punya pasangan apalagi ya, nggak akan mudah. Oke. Mungkin di sini energi dia kepadamu juga mikir ya. Kalau memang ini menyangkut keluarga, dia menyadari ada hal-hal yang di masa lalu mungkin yang dia lakukan. Dia pernah melakukan hal-hal yang ceroboh sama kamu, ya. Jadi dia menyesal menyesal ya berhubungan sama aku. Sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Di sini oke, cuman ini loh. Orang ini sangat tertutup saya lihat ya, sangat tertutup. Jadi untuk
apa ya, menyampaikan, mengungkapkan apapun di dalam hatinya, pikirannya itu sulit. Maka orangnya itu mikir sendiri, makanya stres. Keinginan pun dia pendam, ya, energi dia kepadamu. Energi the moon itu, bulan itu kan malam, ada kerinduan, ada hal atau rasa-rasa yang sebenarnya misterius di sini. Tapi kalau di sini the lover, saya kira ini adalah kerinduan yang besar, ya. Jadi saya nggak tahu secara nyatanya, kalian sesuaikan saja, harus lebih percaya yang namanya kenyataan dulu, walaupun kenyataan belum tentu benar, ya. Bahwa di sini yang ketarik adalah eh orang ini pingin ke kamu, ya. Tapi banyak kendalanya saya lihat. Termasuk salah satunya kendala dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu kurang yakin, takut reaksi dari kamu, takut kamu tidak bisa diajak kerjasama. Artinya bisa menimbulkan konflik atau apapun. Yang dia di sini kurang apa ya? Kurang berani untuk mengambil resiko gitu loh. The Magician. Oke. Teman-teman, energi dia ke kamu itu sebenarnya ada energi magician. Magician itu penyihir, bisa witch, bukan witch ya, apa? Kalau penyihir itu witches ya. Kalau the magician itu pesulap ya, seperti itu ya. Lebih ke nyerang, apa, membuat orang itu yakin secara psikologis, secara alam pikiran bahwa yakin dan percaya sama dia. Nah, energi dia ke kamu, entar, dia seakan-akan ingin memanipulasi pemikiran kamu, ingin kamu yang datang kepada dia, bisa. Dia lari kayaknya atau dia pergi, tapi ingin dikejar. Bisa juga di sini adalah, bentar, bentar ya. Oke, dia ingin baik hubungannya sama kamu lagi, ingin terkoneksi secara baik ya, tapi tidak mau dimulai dari dirinya, gitu. Oke, The Empress. Wah, energinya penuh drama, teman-teman. Oke, orang ini energinya ke kamu masih besar, ya. Dia tanpa kamu itu sedih sebenarnya, tapi sok kuat. Kemudian, bentar, dia itu merasa sendiri tanpa kamu, ya. Merasa sedih tanpa kamu. Oh, dia kok yang meninggalkan. Ya saat meninggalkan mungkin emosi bisa. Seperti yang saya lihat tadi ya, bahwa orang ini adalah orang-orang yang penting melangkah, ya. Yang penting sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dia wujudkan. Padahal tanpa pemikiran yang matang. Tapi akhirnya dia mikir sendiri, mikir kepikiran. Dia kesepian sejak tanpa kamu. Maka dari itu dia kepikiran, otomatis kamu jadi kepikiran. Maka dari itu mungkin energinya soulmate. Kenapa ya saya selalu menunggu atau seakan-akan ketarik, pingin ngomong, pingin ini, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ya, karena di sini inginnya ya, inginnya kamu yang datang. Mungkin banyak yang masih konflik ya. Bisa juga dia masih konflik batin sama kamu. Konflik sama kamu atau konflik batin dengan dirinya sendiri ya. Dia punya harapan sebenarnya dia yang ingin memulai tapi dia tidak cukup punya kekuatan ya. Dia berusaha. Jadi saya melihatnya energi dia ke kamu sebenarnya ingin datang tapi masih ada banyak hal, banyak faktor yang sifatnya itu menggantung, sifatnya itu stuck ya. Tapi bukan berarti energi, kalau saya lihat ya energinya besar mana, stagnasinya sama sama keinginannya. Keinginannya besar ya. Harapannya masih besar sama kamu. Tapi gengsi, bukan gengsi ya, tapi lebih ke drama dan ingin kamu gitu loh yang mulai, bukan dia gitu loh. Itu yang dia inginkan untuk bisa memperbaiki hubungan. Jadi orang ini berarti ingin memperbaiki hubungan Bunda, iya ya. Jadi nggak tahu ya teman-teman, kalian sesuaikan aja siapa yang pergi, siapa yang meninggalkan, dan kira-kira juga siapa yang ingin memperbaiki hubungan. Kalau bukan kamu mungkin juga dia. Sekali lagi ini general, oke? Emang dia kalau 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 bersatu lagi, dia datang lagi, dia saya tanggapin Bunda. Apakah menjadikan baik ya ke depannya? Nggak tahu ya. Kalau ke depannya kita nggak pernah tahu. Cuman
Apakah ada energi dia untuk memang benar-benar gitu loh sama kamu, nggak tengkar lagi ya, nggak pisah-pisah lagi, nggak apa itu namanya, saya lihat juga mungkin kalian tumbuh bersama atau membangun satu hubungan ini sudah mulai seperti pohon itu sudah mulai tumbuh, kenapa harus berpisah gitu. Kenapa harus ada yang pergi, kenapa harus ada silent treatment, kenapa harus jeda, kenapa harus ada pengabaian-pengabaian, ya. Sebenarnya, mmm, apa sih yang dia inginkan atau yang, apakah hanya ingin ketemu kamu dan ngomong dan sudah gitu loh? Atau apa sebenarnya yang dia inginkan sama hubungan ini, sama kamu? Apakah mau dijadikan baik? Apa ya iseng aja? Kan orang ini modelnya juga ada isengnya. Nah, kita lihat yuk, kenapa dia mau sama kamu, ya. Punya energi yang masih besar sama kamu ini, tapi pengennya kamu, ya, bukan dia yang memulai gitu. Emang kalau kamu yang memulai, ya bukan dia, bagaimana? Apakah dia terus, eee, mau baik, mau menyeimbangkan ya? Kalau saya lihat sih egonya besar ya. Kalau egonya besar seperti ini ya maunya harus diturutin, tapi nggak mau nurutin orang modelnya. Tapi saya lihat ya, apa yang ingin dia wujudkan di dalam hubungan bersama kamu ya. 2 saya ngambil ya. Apa yang ingin dia wujudkan? Kalau saya lihat, walaupun berat, dia ingin menaiki tangga ini sama kamu. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Berarti dia masih model orang yang menghargai proses ya. Inginnya diperbaiki lagi, nanti supaya ke jenjang, ini kan jenjang ya, jenjang yang lebih baik gitu. Oke. Di sini ingin menarik hatimu ya, ingin menumbuhkan yang namanya perasaan-perasaan cinta, saling mengagumi itu lagi ya. Kita lihat lagi ya. Ingin nggak macam-macam sih, inginnya sederhana saja, jangan sampai berpisah lagi, itu. Ya. Dia ingin apa ya, lebih mengasihi kamu. Ya, jadi niatnya sebenarnya baik ya, baik. Coba saya lihat lagi, apa yang ingin dia wujudkan. Saling memperhatikan. Wah, jadi orang yang pernah pergi atau kamu pernah meninggalkan dia ya, silakan kalian sesuaikan saja. Ternyata punya energi-energi yang saling nyambung, maka dari itu soulmate ini ya memang sulit untuk dipisahkan. Walaupun bersama mungkin tidak sebagai pasangan ya, tapi di sini memang saya merasakan bahwa orang ini itu inginnya apa ya, saling berbagi yang positif. Ya, jadi dia ini egonya memang besar ya, tapi kalau dia punya punya keinginan mewujudkan kalau memang sama kamu bisa baik lagi ya, itu maunya. Oke, ingin menjalin hubungan yang stabil, loh kan benar. Bisa juga di sini orang ini pernah pergi ya, tapi sebenarnya mantapnya sama kamu. Ya, kita nggak pernah tahu ya orang pergi pada saat itu mungkin hilaf atau apa ya. Ya, ingin menjalin hubungan yang sangat baik, ingin nggak mau pisah lagi. Dan di sini ada yang namanya, oke, oke, nggak mau terpisah-pisah lagi, intinya seperti itu. Berarti sebenarnya di sini ada energi orang ini nggak apa ya, ingin menyatu lagi sama kamu. Jadi ini energinya baik sih teman-teman ya, tapi tergantung kamu juga ya. Silakan kalian sesuaikan, pakai intuisi, kalian rasakan. Kalau nggak cocok,
Jangan dipaksakan karena ini pembacaan ramai-ramai bukan untukmu saja, ya, bisa cocok bisa enggak. Seperti itu, kita lihat. Berarti ya Bunda, sebaiknya ditanggapi ya kalau dia datang ya. Kalau dia nggak datang gimana? Bisa jadi ini energi dia yang ingin datang tapi nggak segera datang. Bisa juga ya bisa, kita kan nggak pernah tahu apakah keinginan itu benar-benar diwujudkan atau enggak ya. Kan banyak faktor juga untuk membuat sesuatu itu bisa terjadi, bukan hanya niat, bisa kesempatan, bisa ridhonya yang kuasa, yang pasti itu, ya. Tapi orang ini baik sih. Jadi sekali lagi energi general. Rame-rame bisa campur-campur di sini energinya. Bisa kecampur-campur. Bisa benar bisa enggak. Ini bacaan tarot ya. Bukan sesuatu analisa yang pasti ya. Oke, kita lihat. Jadi diterima aja ya Bunda. Kalau dia datang, kalau datang. Kalau nggak datang-datang ini sudah 10 bulan atau 10 tahun. Kalau sudah terlalu lama lah ngapain kamu kok nungguin terus? Karena pasangan oke, kalau pasangan boleh lah, maksudnya pasangan secara suami istri gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang bukan pasangan suami istri, aduh ngapain buang-buang waktu. Jadi orang ini sebenarnya layak ditunggu nggak? Layak sih, ya, layak ditunggu karena niatnya kok baik gitu loh saya lihatnya. Ya. Oke, kita lihat untuk inisial ya. Untuk memantapkan saja, inisial ini bisa inisial kamu, inisial dia, inisial apapun di antara kalian. Ini sebagai tambahan saja, yang penting kartunya cocok ya. Kalau nggak cocok ya jangan inisialnya tok yang diambil ya. Orang yang meninggalkan itu belum tentu ini, bisa juga kekhilafan, bisa juga faktor-faktor yang lain. Yang jelas setelah meninggalkan atau setelah berpisah baru terasa, banyak yang seperti itu. Wes, capek. Banyak X ya, X berarti sudah mantan, ya. Mantan yang ingin kembali bisa, ya, bisa aja. Apa sih yang nggak mungkin? Bisa mungkin. Kalau Allah mengendaki ya, kalau Tuhan mengendaki, Z, N, banyak sekali. J, Juli Hakim, W, Wiwi, ya, Wiwi Momo, I, banyak kali. Nih ya, V, S, Sulastri, T, H, Ki. Banyak yang biru ya, bunganya mengharu biru. Ini ada satu yang begini, XO, ya. Jadi ini teman-teman, silakan kalian sesuaikan, ini hanya tambahan. Kalau nggak ada masalah. Kalau ada ya mantap, sudah ceritanya pas, sama inisialnya pas, berarti cocok sekali. Jadi Bunda sarannya gimana? Ya kalau memang kamu menunggu belum terlalu lama, nggak usah terlalu pesimis. Orang kalau ini memang orang yang kamu pikirkan ketarik energinya ke sini, berarti dia masih punya niatan baik untuk kamu, untuk hubungan ini ya, supaya ingin memperbaiki juga gitu ya. Kalau memang sudah terlalu lama, saran saya ya, sebenarnya nggak usah nunggu terlalu lama sih. Kalian harusnya punya batasan waktu ya, jatuh tempo kayak pegadaian gitu ya. Kalau tak tunggu sampai lebaran depan ya, nggak muncul berarti ya dia sudah nggak mau sama kamu lah, nggak datang-datang. Kalau dia yang meninggalkan. Kalau kamu di sini yang meninggalkan ya, ternyata dia masih pingin sama kamu ya, ya kembalikan ke hatimu lah. Wong kamu yang meninggalkan, kamu mau mau apa ya, menjilat ludah sendiri apa enggak ya. Kalau dia yang menjilat ludah sendiri ya biarin lah ya. Asal kamu mau. Kalau nggak mau ya sudah, selesai urusannya. Nggak usah tarot, nggak usah apa, semua tergantung dirinya sendiri. Oke.
Kalau pesannya semesta gimana sih? Diterima nggak kalau dia datang? Kalau nggak datang ya wis ya. Kalau nggak datang ya ikhlasin lah otomatis ya. Apalagi sudah terlalu lama. Lah kalau masih seminggu, 3 hari, ngapain panik? Jangan panik ya. Oke, kita lihat pesan semestanya apa. Hmm. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as this is as aduh, saya paling susah kalau bahasa Inggris. Look deep within your heart and you will feel my love. Ya, jadi intinya kalau kamu merasakan memang di dalam hati kamu. Jadi ini lebih mengarahkan ke intuisi kamu, ya semesta. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, tanyakan dirimu, ya mau apa enggak? Masih mau enggak? Kalau enggak mau ya wis, tamat sudah di end ceritanya, ya. Enggak to be continued ya, enggak to be continued. Jadi di sini itu my love for you is as deep as the ocean. Cintaku kepadamu sedalam samudra. Lah kok jeru ya? Kok dalam? Tapi ini hanyalah kartu ya. Pesan semestanya sih seperti ini dari kartu saya ya. Kalau dia itu sebenarnya cintanya dalam sama kamu, tapi rasakan lagi. Apakah ya memang kalau kalau apakah kamu juga merasakan dalamnya cintanya dia? Kalau enggak, yang kamu rasakan sakit semua, sering ditinggal, apalagi kamu ditinggal pergi sudah lama, ya kartu ini enggak berlaku. Ya berlakunya gini, kalau kamu merasakan sakit semua, ya berarti bukan cinta, enggak perlu dipertahankan lah. Ngapain kamu tunggu? Saya tunggu karena utangnya banyak sama saya lah, itu beda urusan ya. Perlu ditunggu dan perlu ditagih ya. Kita lihat. Twin flames, waduh lengkap ya. Soulmate, karmic, twin flame, angel, angel ya, sulit untuk bisa terpisah. Tapi apakah nggak bisa? Berarti sulit ya Bunda ya. Nggak bisa kita nih terkoneksi terus. Ya bisa lah ya, tergantung kalian. Usahanya seberapa. Kalau memang sudah usahanya mentok ya, mentok itu seperti apa? Kalau kalian sudah memasrahkan segala sesuatunya Tuhan, tetap mentakdirkan koneksinya masih ada ya wis lah. Jadi bagaimana mengelola takdir itu, kamu bisa menerima, bisa berdamai dengan kenyataan, dengan keadaan, dan berdamai dengan diri sendiri. Enak ya kalau ngomong ya. Saya cuma baca ya, nggak ikut menjalani. Silakan kalian ambil saran dari saya, saran dari semesta. Yang menurut kalian worth it aja, yang cocok aja, yang membuat kamu, oh ini masuk gitu ya nggak apa-apa. Wah gak masuk belas ya, nggak usah ya. Wah ini juga bukan buat kamu toh. Life is a series of constantly shifting cycles. Saya nggak usah bahasa Inggris ya, welek bahasa Inggris saya. Gini, hidup itu seperti serial ya, kayak sinetron. Dan hidup itu seperti itu, Dremulen, tahu Dremulen, biang lala ya. Ada perputaran seperti roda. Jadi nggak selamanya itu susah. Susah. Caranya gimana sih Bunda kalau kita itu susah? Kalau susah jangan kesusahan, kalau senang jangan kesenangan. Berusahalah jadi manusia yang biasa aja ya. Jangan lebay. Loh saya nggak lebay. Artinya begini loh. Kontrol itu di diri sendiri ya. Kalau saya lihat kamu energinya itu sudah lumayan sih bisa bisa membuat diri kamu bahagia sendiri. Hmm. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Supaya apa ya? Kalau kita bisa kontrol jiwa kita, menghargai jiwa kita, eh secara psikis ya, ya kita nggak akan depresi, paling stres tapi cepat sembuh. Go with the flow, jalani aja ya, mengalir aja. You will be surprised where it leads ya. Kalau kamu ngikuti ya, nggak ada kok Tuhan memberikan manusia itu susah terus ya. Semua itu berputar, nggak susah terus. Makanya kalau susah jangan kesusahan, kalau senang jangan kesenangan. Ya, nggak ada susah terus, senang terus, pasti ada lah. Itu hidup. Ya. Kalau mati ya wis selesai ceritanya.
Jadi sarannya semesta, jalani aja wis ya, jangan terlalu panik seperti yang saya bilang, jangan jangan terlalu panik sama yang terjadi dan jangan terlalu, apa ya, menanggapi sesuatu terutama hubungan bersama orang ini dengan cerita yang seperti itu, terlalu bisa mengganggu jiwa kamu, jangan, ya. Dan rasakan di hati kamu membutuhkan enggak orang ini? Kamu nyaman nggak sama orang ini? Ini terlepas dari hubungan keluarga ya, maksudnya rumah tangga ya. Rumah tangga itu beda ya. Nggak bisa disama-samain dengan hubungan asmara-asmaraan, cinta-cintaan, TTM, apa pacaran. Nggak ya, nggak sama teman-teman. Karena itu riskan. Rumah tangga itu kamu, dia, dan Tuhan. Nah, kalau sudah menghadirkan Tuhan ya bahaya. Nggak bisa main-main. Oke, dan nggak bisa pakai general reading seperti ini, jangan dijadikan acuan. Sekali lagi ini pembacaan kartu ya teman-teman, bukan sesuatu yang sifatnya terawangan sok tahu dengan jin, dengan apa enggak, dengan sains, dengan arti-arti ya. Kartunya lompat sendiri, saya bacakan, kalian bijak-bijak dalam menyikapinya saja ya. Bisa benar, bisa salah bacaan saya ya. Ambil yang positif-positif, buang yang negatif. Kalau memang manfaat, alhamdulillah sehingga bisa berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video ini ya. Supaya nggak rame-rame campur aduk dan membingungkan seperti ini, kalian kalau kalau mau dibacakan untuk kamu sendiri, permasalahanmu sendiri, itu personal reading. Caranya cek deskripsi video YouTube saya ya. Itu deskripsinya video ya. Itu ada nomornya Kak Flori ya. Tapi kalau ketiknya bukan daftar tarot nggak akan ditanggapi. Jadi ketik daftar tarot ya. Daftar tarot saja. Kalau pakai salam atau apa nggak kebaca. Jadi kalau di WA ya, chatting WA itu ya, kan macam-macam ya. Itu yang daftar tarot itu yang akan diberikan aturan main, akan dibalas ya, akan dibalas sama admin saya. Kalau cuman Mbak kirim PL apa-apa, mohon maaf ya, bukan apa, karena setiap HP itu untuk berbagai macam pekerjaan ya. PL bisa PL macam-macam teman-teman. Bisnis saya juga ada, saya punya usaha ya. Jadi kalau tarot ketiknya daftar tarot ya. Dan setiap bisnis saya itu untuk klien-klien saya yang lainnya, untuk rekanan-rekanan saya ya, itu semua ada clue-nya. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan clue-nya ya, itu mungkin ya sama Kak Flori dianggap mungkin promosi, mungkin penawaran apa, atau mungkin orang iseng, atau mungkin apa ya lah, spam-spam ya, seperti itu. Jadi ketik saja daftar tarot ya. Pembacaan dengan saya semuanya berbayar ya, dengan video call WA. Ada jadwalnya nanti akan diberikan. Oke. Jadi kalian interaksi langsung. Berapa pertanyaan? Satu pertanyaan harganya berapa? Saya nggak hargai gitu. Konsultasi dengan saya langsung, ngomong-ngomong langsung ya. Pertanyaannya bebas ya, bebas berapapun. Asal sesuai dengan durasi yang kamu pilih. Durasinya habis ya nggak dijawab ya. Sudah selesai sesinya gitu. Setiap sesi itu ada 15 menit dan 30 menit. Siapkan pertanyaan. Kalau kalian kira-kira pertanyaannya ringan-ringan, 30 menit bisa 1000 pertanyaan ya nggak apa-apa ya. Gitu. Oke. Jadi saya kira itu saja. Semoga kalian senang dengan bacaan saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.